Nah, jadi sabalai rokaan itu sampai jam beliau sholat. Sabalai rokaan sampai jam. Awak sabalai rokaan itu yang 20 menit. Nah, itu. Oke? Nah, jadi seperti itu, 20 menit. Beliau baca juz yang kedua, sayaqulus sufaha. Disangka oleh Abdullah bin Abbas, selesai juz yang kedua tuh Nabi akan ruku, ternyata tidak. Kiranya tidak deh Bapak Ibu. Ya, ditambah deh beliau juz yang ketiga, tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'din itu. Disangka oleh Abdullah bin Abbas di belakang, oh mungkin Nabi menyelesaikan surat Al-Baqarah, satu sholat, satu rakaat surat Al-Baqarah 286 ayat biasa aja. Kata Abdullah bin Abbas di belakang. Ternyata Bapak Ibu, selesai surat Al-Baqarah, nyosambung dek Nabi surat Ali Imran. Disambung surat Ali Imran. Menyangkul oleh Abdullah bin Abbas. Oh mungkin 3 juz. Mungkin 3 juz kemarin. Ternyata tidak. Selesai 3 juz, beliau sambung lagi juz yang keempat. Lantanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, seterusnya. Selesai surat, bahkan sampai selesai disangka Abdullah bin Abbas, oh mungkin Nabi menyelesaikan surat Ali Imran. Al-Baqarah tambah Ali Imran 200 ayat. Jadi selesai tunyo. Amu turi salah. Kece Abdullah bin Abbas. Tapi kiranya indak do Bapak Ibu. Selesai surat Ali Imran tu masih ditambah dengan Nabi surat An-Nisa. Dalam satu riwayat surat An-Nisa ini 100 ayat, di riwayat yang lain surat An-Nisa ini dibaca sampai habis. Bayangkan Bapak Ibu, satu rakaat itu ayat Nabi 5 juz. Tahu lewat. Tapi katanya mau ikut sholat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Nabi. Jadi ya Rasul baik. Oh kalau Nabi, kalau tidak Nabi, tidak usah 5 juz, 5 ayat salah. Nah, itulah masalahnya Bapak Ibu. Jadi akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Besok harinya Abdullah bin Abbas tidak ikut lagi sholat bersama Nabi. Bukan karena capek, bukan karena tidak mau ikut, bukan karena tidak mau ikut. Tidak mau ikutnya itu bukan karena panjangnya ayat, tapi karena tidak konsentrasi. Ambu kalau sholat di belakang Nabi ko, kalau muturian sholat di belakang, Nabi ko, ambu acuk mengiru-ngiru. Nah itu, mungkin sagiko. Ndak karena ndak khusyuk, mako, udah sholat surang saya lain. Nah itu yang terjadi. Tapi Bapak Ibu, itu sholat ketika sholat sendiri. Jadi yang standar-standar tadi pun itu ditetapkan untuk sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah bagaimana? Untuk sholat berjamaah tetap kita ke prinsip Iqra ma tayassara minal Qur'an al-Karim. Bacalah ayat-ayat Al-Quran yang mudah-mudah saja, yang familiar bagi makmumnya. Jadi yang ringan-ringan saja. Jangan sampai membarian makmum. Kalau setiap pagi dibaca standar surat As-Sajadah, insya Allah hari nan ketiga jamaah tinggal 2 orang lagi. Yo. Kalau hari Jumat itu ba'aju lah. Hari Jumat itu memang disunnahkan. Oke. Tapi kalau hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dibayar loh ayat-ayat. Hari Sabtu, kalau hari Jumat itu As-Sajadah sama Al-Insan, saya? Ya. Oh enggak loh, As-Sajadah saya bagi 2. Oh semending tuh. Nanggung sunnahnya Ustaz. Oh Sajadah itu ya pendek saja lah. Oh nanggung sunnahnya Ustaz mah. Ya, kalau memang benar-benar ikut sunnahnya tuh, rakaat pertama surat As-Sajadah sampai habis. Rakaat keduanya Al-Insan, Pak. Besok bayar Al-Insan ya, Ustaz. Tapi Jumat besoknya ada tiba jemaah itu. Ya. Jadi maka itulah gunanya imam itu sebelum dia memulai sholat, caliak dulu makmum ke belakang. Sambil peringatkan kan, istawu wa'tadilu wa tarasu sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamami sholat, dan segala bentuk
macam peringatannya. Nah, maka itu di samping memperingatkan Bapak Ibu soft, lurus dan rapat, di samping itu awak caliak makmum awak, sia makmum awak. Kalau makmum awak tu yang umur anam balai bentuk ko, sagiko standar ayatnya ko mah. Tapi kalau makmumnya 61 bentuk tu, sagiko standar ayatnya. Oke? Jadi kalau makmumnya beko, kalau dibaca ayat panjang-panjang, makmum ko lah mengeretek lutut di bawah, di belakang. Kapok beko makmum. Besoknya nak namu ke masjid berjamaah ledo. Itu harus diperhatikan oleh imam. Itu harus diperhatikan oleh imam. Perhatikan juga itu. Oke. Nah, satu lagi. Kalau setiap subuh dibaca ayat panjang-panjang, kadang-kadang makmum ko nyo tajagonyo pas orang sedang azan subuh. Orang sedang azan subuh baru tajago lah sasak beliau ke kamar mandi. Ndak takajan buang air ledo. Buang air gadang biasanya sudah subuh sudah bangun jago lalu itu kan. Buang air gadang ndak takajan ledo. Beku deh kalau kamu buang air gadang ko lamo ka ndak dapat beku salat berjamaah. Akhirnya balik buang air ketek dah sudah itu berwudu, ayo ke musajid. Tiburi musajid imam panjang ayatnya, tak sasak balik. Sedang sholat itu dibatalkan dari WC, ketinggalan bekoleh. Maka itu diperhatikan sampai ke buang hajat makmum, diperhatikan Ustaz. Dzul hajah namanya. Ya, dzul hajah. Zuhur pun kayak gitu. Kalau di komplek masih lumayan. Kalau di kantor-kantor misalnya awak bayar ayat panjang-panjang, pakai standar tiwal mufassal kayak tadi itu. Ayat yang panjang-panjang di kantor-kantor, sholat zuhur. Waktu zuhurnya cuma istirahat 1 jam. Ayatnya panjang-panjang ndak jadi makan beko jemaahnya. Daripada ndak makan biarlah amun ndak sholat berjemaah saya dulu katanya kan. Makan amun waktu istirahat sebentarnya. Amun kajian makan dulu katanya. Ketinggalan sholat berjemaah. Nyotinggan sholat berjemaah. Nah, maka itu harus diperhatikan. Itu harus diperhatikan. Nah, termasuk nanti mako kepada imam pakaian standar saja. Termasuk nanti waktu ruku, waktu iktidal, waktu sujud pun jangan terlalu lama. Pakai yang standar saja. Kalau kau berdoa panjang-panjang di waktu sujud tuh pas sholat seorang. Kalau sholat berjamaah pakai yang standar saja. Kalau tadi maghrib, alhamdulillah standar. Misal. Ya, yang kan acuk tuh, acuk tuh yang sujud terakhir. Imam tuh panjangannya Bapak Ibu. Sujud terakhirnya panjangan di imam kan. Nah, kalau di panjangan di imam khawatir bekoko ada jamaah yang sakit vertigo. Repot dengan kan. Tapi tak ada beko jamaah yang sakit vertigo, wak bayar sujud panjang-panjang. Pingsan jamaah beko kacau. Kalam berputar-putar. Kata golek saya jamaah kali. Saya bertanggung jawab. Imam. Barik mana tanggung jawab imam ko mah. Cuy, itu berarti imam itu dituntut arif. Walaupun namanya tidak arif, tapi imam harus arif melihat kondisi makmumnya. Begitu dia. Oke, apalagi bulan puasa. Bulan puasa Bapak Ibu, kalau Nabi tarawih itu sabalai rakaat itu dari sanjo sampai dini hari. Kadang-kadang disambut sahur saya, kalau 10 malam terakhir. Itulah disambut sahur saya tuh. Ampe 3 atau 2 1 sabaleh rokaat dari siat isya sampai disambut sahur. Berapa panjangnya sholat tarawih Nabi itu? Cuman sabaleh rokaat Bapak Ibu. Sabaleh rokaat dari siat isya sampai disambut sahur. Itu panjang-panjang ayatnya Bapak Ibu, panjang-panjang ayatnya. Cuman Nabi kan sampai rakaat, sudah itu beliau santai-santai dulu. Santai-santai dulu bersama sahabat tuh. Nah, beko lah hilang lalape pane, sambung lagi sampai rakaat lagi. Namanya kan tarawih. Tarawih itu kan bersantai-santai, bersenang-senang, bergembira ria. Nah, jadi santai. Jadi Nabi santai tarawih itu. Jadi sampai rakaat, santai, istirahat dulu. Beko lalape pane sambung sampai rakaat lagi, istirahat lo beliau. Beko lalape pane sambung 3 rakaat witir, dah selesai.
Tapi pelaksanaannya dari Sanjo habis Isya, kadang-kadang apalagi 10 malam terakhir itu disambut sahur. Itu dia pelaksanaannya. Jadi sholatnya cuma 11 rakaat. Yang 23 rakaat dari mana dalilnya? Itu pendapat ijtihadnya Umar bin Khattab. Yang sholat 23 rakaat apakah salah? Tidak. Itu ijtihadnya Umar bin Khattab. Di zaman Umar bin Khattab kan Nabi sudah meninggal. Sahabat-sahabat yang seumuran dengan Nabi itu sudah mulai senior-senior, lah mulai gaek-gaek, lah tua-tua. Apa kata Umar bin Khattab kepada Ka'ab yang disuruh jadi imam? Ka'ab, kamu jadi imam. Baik Amirul Mukminin. Bagaimana? Nah, sekarang karena kita perhatikan sahabat-sahabat ini sudah mulai tua-tua, tidak mungkin berdiri lama-lama kalau dibaca ayat panjang-panjang. Beko khawatir, beko ndak tahu dek sahabat-sahabat ledo, maka kurangi ayatnya. Kurangi ayatnya. Kalau dikurangi ayatnya kan bulan puasa itu kan membaca ayat, kok pahalanya tuh Bapak Ibu. Makanya di dalam bulan puasa itu diupayakan mengkhatam Al-Quran. 1 juz 1 malam. Kan ada masjid itu kan? 1 juz 1 malam, 1 juz 1 malam. 30 hari malam, tarawih 30 juz selesai. Gitu dia. Kan Ustaz kita hafiz tuh. Nah, besok 1 juz 1 malam, Ustaz. Ya. 1 juz. Siapkan lu. Tarawih 1 juz 1 malam. Lama kira. Udah jadi Ustaz. Biar enggak Ustaz. Udah jadi, udah dingin nampaknya. Dingin. Nah, ada dia Bapak Ibu, bulan Ramadan itu kan disunahkan membaca Al-Quran, diutamakan baca Al-Quran. Nah, maka di dalam sholat itu diperbanyak membaca Al-Qurannya. Ini panjang sholatnya. Di zaman Umar bin Khattab itu, kece Umar bin Khattab baca ayatnya tidak usahlah panjang-panjang banalai, kurangilah lah. Kalau awak kurangi itu kurang pahala awak. Kata Ka'ab, kurang pahala awak wahai Amirul Mukminin. Nah, supaya banyak pahalanya, banyakan rakaatnya katanya. Banyakan rakaatnya, tapi kan lamo tagak itu tidak terlalu doleh. Kalau di zaman Nabi kan lamo tagak Bapak Ibu, supaya tercapai target kan, target bacaan Al-Quran ini. Nah, di zaman Umar bin Khattab, karena dipendekan ayatnya, maka ditambah rakaatnya. Barang rakaat, jadilah dia 20 rakaat.